Ya, terima kasih kepada Tuhan karena kita bisa berjumpa di tempat ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, coba dulu di mejanya diluruskan dulu dengan rapi. Nah, kalau ada sampah-sampah, coba dirapikan ya, Nak. Sudah? Ya. Nah, sekarang Ibu mengabsen dulu. Ya. Lencis? Remote? Ya, semua hadir. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah bagusnya kita berdoa, membaca kitab suci, dan bernyanyi. Nah, coba ketua kelasnya dikoordinir siapa petugas-petugasnya untuk pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari puji syukur Mazmur 131. Cinta kasih Tuhan, 1, 2, 3 ya. Cinta kasih Tuhan, dasar persatuan kita. Marilah kawan kita satukan dalam keluarga Allah. Marilah satukan hatimu dalam perhatianmu. Watakkanlah cinta kasihnya dalam karya dan rasa. Mari kita buka Alkitab kita menjampai dari Injil Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Mari kita bacakan sama-sama. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Kemudian taupan danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka terhadap dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghadirkan angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun bereda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heranlah. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang lain, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya." Untuk memulai aktivitas kita pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ya Bapa, di mana pada hari ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami hingga dapat berkumpul dan memulai proses belajar dan mengajar pada hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau lindungilah kami, Engkau bukalah pintu pikiran kami supaya kami dapat mengetahui apa yang dijelaskan oleh guru kami. Dosa begitu juga dengan dosa kami yang begitu banyak, kiranya Engkau hapuskan itu ya Bapa, sengaja atau tidak sengaja kami berbuat. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada anak kami yang telah membawakan lagu, mengarahkan membaca kitab suci, serta memimpin doa.
Nah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu bertanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang minggu kemarin? Ya, Fendi? Persekutuan orang kudus. Iya, persekutuan orang kudus. Tujuan kita dalam pembelajaran kita itu peserta didik mampu memahami gereja sebagai umat Allah dan bersyukur kepada Allah atas rahmat sebagai anggota umat Allah serta menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus bisa mampu menghayati sebagai umat Allah. Nah, karena kita ini terpanggil sebagai umat Allah. Siapa yang memilih kita? Allah sendiri. Jadi kita pantas bersyukur. Ya. Nah, jadi untuk mendalami itu, apa itu arti gereja? Apa makna gereja? Ibu memberikan gambar itu ya. Nah, itu ada gambar. Gambar apa itu, Daku? Iya. Bahwa kata gereja itu tidak lagi asing bagi kita sendiri. Iya. Nah, sekarang coba perhatikan, Ibu sudah memberikan judul pelajaran kita pada pagi hari ini, gereja sebagai umat Allah. Mungkin kata gereja sebagai umat Allah tidak lagi asing bagi kita. Mungkin kita sering melihat gereja. Apa arti dari kata gereja? Nah, mungkin kita sering melihat, nah inilah itu gereja. Nah, bisa kita memberikan pemahaman kita masing-masing. Apa arti dan makna gereja? Untuk mendalami pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ada memberikan gambar serta video. Sebentar ya. Ya, sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah jelas. Ya, bahwa di sini ini ada gambar? Iya, gambar gereja. Siapa yang hari Minggu itu ke gereja? Angkat tangan. Iya, turun tangannya. Semua anak ibu rajin ke gereja. Bahwa kita adalah umat Allah. Bahwa kita terpanggil sebagai umat Allah. Untuk mendalami apa itu gereja itu, Ibu memberikan satu video. Nah, sebentar ya. Nanti dalam video bisa kamu amati. Nanti setelah nanti kamu amati dalam video, Ibu memberikan nanti pertanyaan. Sebentar. Coba nanti kamu perhatikan apa-apa saja yang ada di video itu. Setelah itu nanti Ibu memberikan pertanyaan 2. Jadi bagi anak didik yang benar-benar mengikuti video itu, bisa nanti mengerti apa itu arti gereja sesungguhnya itu.
sini nampak benar-benar memahami atau tidak. Nah, apa yang terjadi dalam video yang baru kita lihat? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Apa-apa saja tadi yang ada pada gambar itu? Nah, apa-apa saja yang mereka lakukan pada gambar itu? Ayo. Nah, apa? Gambar-gambar apa saja? Tahu. Ya, Petro. Merayakan Ekaristi. Iya, merayakan Ekaristi. Bahwa Ekaristi itu merupakan salah satu yang kita lakukan dalam gereja Katolik. Perjamuan kudus. Bahwa itu merupakan salah satu puncak kehidupan kita. Sumber kehidupan kita. Apa saja lagi? Ayo, nah, sejauh yang kamu lihat pada video tadi, apa saja? Tadi perayaan Ekaristi. Baru apa saja? Ayo, Wendy, apa yang kamu lihat, Wendy? Mendoakan orang sakit, Bu. Iya, mendoakan orang sakit. Bahwa itu merupakan salah satu pelayanan dari gereja. Apalagi Nakku, ayo, mengapul. Ayo, mengapul. Gambar apa saja kamu lihat tadi di situ? Ada mereka tadi berkumpul? Iya, mereka berkumpul. Nah, sehati, sejiwa. Mereka memecahkan roti bersama kan? Ketika mereka berkumpul di tengah-tengah gereja. Nah, pernah kita lakukan itu? Ketika kita melakukan perayaan Ekaristi. Nah, sekali seminggu kita merayakan perayaan Ekaristi. Bahwa itu sering kita lakukan. Pertanyaan kedua, gereja itu menurut kalian apa? Ayo, siapa yang bisa? Nah, Wendy. Gereja adalah gedung, Bu. Iya, gereja itu adalah gedung. Iya, bagus. Apa lagi? Pedro. Apa? Gereja dan ibadat, Bu. Iya, bahwa gereja itu adalah ibadah. Nah, apa lagi? Apa lagi gereja itu? Ayo, Glencis dulu, Glencis. Gereja adalah ajaran. Iya, bahwa gereja itu merupakan salah satu ajaran, dogma itu ya. Apalagi ada yang bisa memberikan? Ayo, berlomba. Ayo, ya coba. Gereja adalah organisasi atau lembaga sejagat atau internasional. Iya, organisasi. Iya, pintar. Semua jawaban kalian itu adalah benar. Nah, ternyata kalian sudah memahami tadi video yang Ibu berikan tadi. Untuk mendalami ajaran kita ini, nah, Ibu membagi kalian dalam kelompok. Nah, ada kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Ada nanti yang keempat. Coba yang kelompok pertama. Nah, ini langsung ke sini ya. Nah, yang kelompok kedua. Ayo. Satu kelompok 3 orang. Ayo langsung bergerak, langsung ke kelompoknya. Ayo langsung bergerak, dan langsung ini ambil sikap. Iya, langsung boleh. Dari sini pun boleh. Langsung satu kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Ayo Nakku, ayo. Bisa? Iya. Untuk mendalami pelajaran kita pada pagi hari ini, coba kamu buka Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Coba dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Udah bisa?
Sudah? Bu. Ibu kasih waktu 10 menit. Coba bekerja sama dengan baik antara kelompoknya ya, saling berbagi ya. Semua bekerja sama ya. Semua bekerja ya. Coba simak, baca kitab sucinya, perhatikan soalnya. Bekerja sama dalam kelompok masing-masing. Setelah nanti selesai, akan ada nanti persentase setiap kelompok. Siap? Ya, cepat. Coba dipahami, dianalisis. Ya. Sebutkanlah pesan keseluruhan teks kitab suci Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kamu hasil dari kelompoknya, ayo. Iya, hasil dari kelompok, ayo. Kuat, nak, kuat. Hakikat kami dari kelompok 1. Hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih sebagaimana jelas dalam tampak praktik hidup gereja terdalam. Itu aja? Iya, ayo duduk. Nah, kelompok kedua, ayo. Dari kelompok 2, sini. Kami kelompok 1 pesan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 adalah jumlah mereka bertambah ikut dalam kecerdasan berusaha mencangkap dan bersama-sama bersama sebabnya mereka adalah kepunyaan bersama menjual harga miliknya lalu membagi-baginya semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing bertekad sehati sejiwa. Iya, bagus. Nah, coba sekarang tinggal kelompok 3. Coba. Apa pesan keseluruhan teks Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih seperti yang dicerminkan oleh hidup perdana. 2. Apa makna gereja menurut teks kitab suci tersebut? Sebutkan ayat-ayat terkait. Dalam hidup mengumat banyak karisma dan rupa-rupa karunia dapat dilihat, diterima dan digunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Hidup gereja yang terlalu menampil segi organisatoris dan struktural dapat mematikan banyak karisma dan karunia yang muncul di bawah. 3. Apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah dalam perikop kitab suci tersebut? Gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan membakar semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan mereka untuk mewartakan Injil, menyebarkan kasih Allah. 4. Apa saja konsekuensinya bagi kita sebagai anggota gereja umat Allah? Gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan membakar semangat
kelompok masing-masing bersama, berdoa bersama, bahkan milik mereka adalah milik bersama. Nah, ini ya, hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri. Yang kedua, dalam hidup mengumat banyak karisma. Seperti tadi ada yang bisa menyembuhkan seperti dokter, perawat, ada guru-guru untuk mengajari, mendidik agar anak didik semakin menjadi orang yang lebih baik. Nah, yang ketiga, dalam hidup mengumat semua orang merasa menghayati martabat yang sama akan bertanggung jawab secara aktif, bahwa kita semua ini sama-sama memiliki rasa tanggung jawab yang sama, bahwa kita adalah sama-sama umat Allah, bahwa kita semua terpanggil sebagai umat pilihan Allah. Nah, yang keempat, ciri-ciri gereja sebagai umat Allah tampak dalam ini ya, dalam itu tadi seperti Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 itu. Apa tadi yang di sana mereka lakukan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47? Mereka itu bertekun. Selain bertekun, mereka mengapain? Iya, berdoa bersama. Selain itu apa lagi? Iya, memecahkan roti bersama. Apalagi aku? Ayo, dari kelompok satu dulu. Apa mereka lakukan? Bahwa mereka itu iya, rasa persaudaraan mereka, cinta kasih mereka, bahwa sama-sama itu adalah umat dilihat dari Allah. Nah, untuk mendalami pelajaran kita itu, Ibu memberikan 3 pertanyaan. Nah, coba kamu perhatikan ya dengan baik-baik secara kelompok masing-masing ya. Udah? Nah, ada 3 di situ. Untuk mendalami itu, coba Ibu kasih waktunya hanya 5 menit untuk mengerjakan. Coba. Sudah? Bisa kan? Bisa? Bisa? Siap? Iya. Pertanyaan pertama, siapa nanti yang tahu angkat tangan ya? Nah, jelaskan arti dan makna gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Iya, Wendy. Apa makna gereja sebagai umat Allah? Jawabannya adalah makna gereja sebagai umat Allah adalah umat Allah sebagai pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Iya, bahwa kita terpanggil umat yang dipilih oleh Allah. Nomor 2, sebutkan apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Ayo. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Ciri-ciri gereja sebagai umat Allah terlihat dalam dari panggilan dan inisiat Allah, persekutuan hubungan mesra antara manusia dengan Allah, karya kepada umat Allah yang telah berlangsung sejak lama dan menjadi sempurna. Oleh karena itu Kristus menuju ke kesatuan paripurna sebagai umat Allah. Iya, bahwa ciri-ciri gereja itu sebagai umat Allah itu adalah bahwa mereka ada rasa persaudaraan mereka kuat, didasari oleh cinta kasih, bahwa kita ini adalah semua sama-sama umat Allah yang dipilih oleh Allah sendiri. Itu dasarnya, itu ciri-cirinya. Seperti tadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Itu ya.
konsekuensi gereja adalah: 1. Hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih sebagaimana jelas tampak dalam praktik hidup gereja perdana. 2. Adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. 3. Seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Iya, bagus. Bahwa semua jawaban kalian itu adalah benar. Nah, untuk mendalam itu coba dulu kamu lihat di depan. Nah, bahwa inilah itu dia ya. Mengumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri. Itu ya, seperti tadi yang kalian ungkapkan itu. Nah, bahwa gereja itu menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi para rasul dan membakar semangat mereka untuk mewartakan Injil. Bahwa mereka itu tadi atau umat Allah yang bisa dilakukan di rumah, di lingkungan rohani, paroki, lingkungan sosial, baik secara rohani maupun jasmani, kegiatan rohani dan sosial. Itu ya. Coba Ibu sudah membuat refleksi ya. Setelah Ibu bagikan dulu lembaran ini, coba kamu kerjakan sendiri-sendiri. Kembali ke tempat duduk semula. Kamu kerjakan di sini, ya. Masuk cepat ke sampai. Kerjakan di situ. Ibu kasih waktunya hanya 10 menit. Dikerjakan pribadi ke pas pribadi ya. Ya. Nah, sudah? Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Minggu depan Ibu akan memeriksa tugasnya. Udah? Nah, untuk itu sekarang kita sampai ke doa penutup yang dipimpin oleh Raymond. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.